Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8 semester 1 dengan materi pembelajaran kali ini yaitu tentang isi kandungan atau pokok-pokok ajaran di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, serta kitab Al-Quran. Baik, untuk selanjutnya kita mulai saja pembelajaran ini bersama-sama. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan di dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Keyakinan ini diperkuat oleh keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah yang tertuang dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 49 yang berbunyi, Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun, yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihi salam yaitu kitab Taurat agar mereka yaitu Bani Israel mendapat petunjuk. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada di dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga yaitu larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. Yang keempat yaitu perintah menyucikan hari Sabtu. Yang kelima yaitu perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam yaitu larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh yaitu larangan berbuat zina. Yang kedelapan yaitu larangan mencuri. Yang kesembilan yaitu larangan menjadi saksi palsu. Dan yang ke-10 yaitu larangan mengambil hak orang lain. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Isra ayat 55 yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami memberikan Zabur kepada Nabi Daud. Isi pokok kitab Zabur adalah tentang 150 nyanyian Nabi Daud alaihi salam tentang pengalaman pada masa hidupnya. Isi kandungan kitab Zabur terdiri atas 5 nyanyian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu nyanyian untuk raja. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem.
Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa, yakni kaum Nasrani, sebagaimana dijelaskan di dalam Quran surat Maryam ayat 30. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Yang artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Kitab Injil berisi ajaran pokok yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Namun, ada yang menghapus sebagian ajaran kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan zaman itu. Secara umum, kitab Injil berisi tentang yang pertama, yaitu perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihi salam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping ada di kitab Injil. Penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Yang terakhir, yang keempat, yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Imran ayat 3 yang berbunyi, Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal inzil. Yang artinya, dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, yaitu Muhammad, yang mengandung kebenaran serta membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan juga Injil. Setelah wahyu pertama yang diturunkan di Gua Hiro tersebut, turunlah wahyu-wahyu berikutnya sampai seluruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, pokok-pokok ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran adalah yang pertama akidah, yaitu keyakinan, yaitu berkaitan tentang seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu akhlak atau budi pekerti, yaitu berhubungan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga yaitu ibadah, yakni berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah lainnya. Yang keempat yaitu muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Dan yang kelima yaitu Tariq atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Demikianlah video pembelajaran pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.